Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bapak yang Bapak banggakan, hari ini kita akan kuliah secara online. Kita akan bahas mengenai pertemuan 9, yaitu dengan tema pemerintahan di negara-negara maju. Kita akan membahas 3 negara, yaitu pemerintahan negara Jepang, pemerintahan negara Arab Saudi, dan pemerintahan negara Amerika. Ketiga pemerintahan ini merupakan contoh pemerintahan negara maju, ya. Pertama, negara Jepang. Negara Jepang ini atau bisa disebut dengan bahasa Jepangnya Nihon atau Nihonkoku, negara kepulauan Jepang yang terletak di Asia Timur. Jadi negara Jepang ini memiliki 6.852 pulau. Jadi dan pulau-pulau tersebut, pulau yang terbesar itu mulai dari utara ke selatan itu adalah Pulau Hokkaido, itu pulau terbesar Honshu, terus Pulau Shikoku dan Pulau Kyushu. 97% adalah daratan berada di 4 pulau terbesar tersebut. Semua besar pulau di Jepang itu bergunung-gunung, di antaranya gunung berapi, gunung tertinggi Jepang, Gunung Fuji, yang merupakan gunung berapi gunung berapi. Penduduk Jepang ini 128 juta orang, berada di peringkat ke-10 negara penduduk terbanyak di dunia, dengan ibu kotanya Tokyo dan berkedudukan sebagai prefektur. Tokyo Raya adalah sebuah Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefekturnya. Ya. Kemudian menurut mitologi Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7. Kepada abad 7. Jepang sebagaimana kita ketahui memiliki konstitusi undang-undang dasar sejak tahun 1947 dengan 3 prinsip: kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak asasi manusia, dan penolakan perang. Jadi konstitusi yang menetapkan pemerintahan di 3 badan legislatif, itu DIT atau parlemen. Jadi parlemen Jepang itu namanya DIT. Badan eksekutif itu kabinet, dan badan yudikatif pengadilan. Jadi DIT, Parlemen Nasional Jepang, itu yang tertinggi, badan tertinggi dan kuasa negara. Satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara itu. DIT ini atau Parlemen Nasional Jepang itu dari 2, majelis rendah dan majelis tinggi. Majelis rendah ini ada 480 kursi. Ya, kalau di Indonesia kan ada sekitar 550. Majelis tinggi ada 242 kursi. Semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan. Jepang menganut sistem parlementer. Perhatikan, Jepang itu sistemnya parlementer, sama dengan Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika ataupun Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Anggota DIT memilih Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Perdana Menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Ini adalah negara Jepang. Yudikatif sama, terus juga ada 47 pemerintah daerah prefektur atau provinsi lah, dengan 3.300 pemerintah daerah di bawahnya. Ya. Nah, kemudian negara kedua, negara Arab Saudi. Sistem negara Arab Saudi ini adalah bentuk negara kerajaan, ya, kerajaan Arab Saudi, terletak di Jazirah Arab ataupun wilayah gurun pasir. Sistem dasar pemerintahan kerajaan Arab Saudi ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis.
atas nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang, kami Fat bin Abdul Aziz, Raja dari Kerajaan Arab Saudi, konsisten terhadap kepentingan publik, cita pembangunan negara di semua bidang, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam sistem pemerintahan Arab Saudi ini, ya, itu pada pasal 5 disebutkan bahwa sistem pemerintahan Arab Saudi berbentuk monarki, ya, monarki kerajaan. Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal Al-Saud dan dari putranya. Yang paling memenuhi syarat dari mereka diangkat menjadi raja untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Raja melantik putra mahkota memberhentikan dari tugasnya dengan surat keputusan kerajaan. Putra mahkota mendedikasikan seluruh waktunya bagi pekerja dan kewajiban lain diberikan oleh raja. Kekuasaan raja diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal dunia. Putra mahkota mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal sampai saat bai'ah dilaksanakan. Warga negara, ya, itu punya kewajiban untuk setia, ya, terhadap raja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, termasuk wajib mendengar, mentaati, baik keadaan miskin maupun dalam keadaan sejahtera. Kekuasaan rejim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang mengatur semua hukum negara. Sistem pemerintahan kerajaan Arab Saudi ini berdasarkan pada pasal 8 itu suro, berdasarkan keadilan, berdasarkan penasihat atau suro, dan persamaan derajat berdasarkan syariat. Jadi sistem suro yaitu sistem di mana ada beberapa orang, 5 sampai 7 orang yang mempunyai karismatik di kerajaan Arab Saudi yang ditokohkan, baik ilmunya, baik karismatiknya. Itu mereka bermusyawarah untuk membicarakan berdasarkan tentu syariat Islam, ya. Kemudian kita akan ketiga terakhir, yaitu pemerintahan negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ini seperti kita ketahui adalah memakai sistem presidensial. Sistem pemerintahan Amerika Serikat ini itu berdasarkan Undang-Undang tahun 1787. Jadi sudah lama, ya, mereka memakai undang-undang ini sejak 1787. Dan sudah beberapa kali diamandemen. Nah, pokok-pokok sistem pemerintah Amerika ini adalah Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federal atau federasi. Terdiri dari 50 negara bagian. Pusatnya berada di Washington. Ini pokok sistem pemerintahnya. Kemudian pokok yang kedua dalam sistem pemerintahan Amerika adalah ada pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Antara badan tersebut terjadi check and balance, sehingga tidak ada yang menonjol dan semua imbang, tidak ada yang lebih tinggi. Presiden itu imbang dengan legislatif maupun yudikatif, begitu pula sebaliknya. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden di sini sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dipilih secara langsung dengan paket oleh rakyat. Di Amerika, sistem pemerintahannya presiden tidak bertanggung jawab kepada Kongres atau parlemennya Amerika Serikat, tetapi pada rakyat. Presiden membentuk kabinet mengepali badan eksekutif yang mencakup departemen dan lembaga non-parlemen. Kekuasaan legislatif pada parlemen yang disebut Kongres terdiri atas 2 bagian, bicameral. Jadi Kongres ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bicameral. Apa itu bicameral? Yaitu Senat dan Badan Perwakilan. The House of Representative itu namanya bicameral. 2 bagian, yaitu bicameral, 2 bagian. Kongres terdiri atas 2 bagian, Senat dan Badan Perwakilan. Anggota Senat adalah perwakilan dari tiap-tiap negara bagian, dipilih melalui pemilu oleh rakyat di negara bagian itu. Tiap negara bagian punya 2 orang wakil. Ya, setiap negara bagian punya wakil. Jadi terdapat 100 senator yang terhimpun dalam
Senat Amerika. Masa jabatannya 6 tahun, tetapi 2/3 anggotanya diperbarui tiap 2 tahun. Badan Perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipilih langsung untuk masa jabatan 2 tahun. Jadi ada dua ya, Kongres atau parlemennya Amerika itu bikameral, Senat yang dia 6 tahun sekali dia menjabat. Setiap negara bagian itu 2 orang wakil, ada sekitar 100 senat berarti. Kemudian ada badan perwakilan, ini masa jabatan 2 tahun. Ini perwakilan dari rakyat Amerika, rakyat ya. Jadi ada rakyat. Khususnya Yudhoyono Khatib ya Mahkamah Agung ya. Kalau sistem kepartaian, sistem bipartai. Ada 2 partai yang menentukan sistem politik pemerintah Amerika, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dan setiap pemilu kedua partai ini saling memperebutkan jabatan politik. Sistem pemilu menganut sistem distrik. Pemilu sering dilakukan di Amerika, pemilu di tingkat federal misalnya, pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota senat. Di tingkat negara bagian terdapat pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Jadi distrik. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan pemerintahan federal. Tiap-tiap negara bagian dipilih oleh gubernur dan wakil gubernur sebagai eksekutif. Ada parlemen terdiri atas 2 badan. Senat mewakili daerah yang lebih rendah tingkat kabupaten, dan badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat negara bagian. Jadi ada 2 ya, bikameral walaupun di pusat maupun di daerah. Walaupun di daerah itu ada namanya senat mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten atau DPRD. Itu ada badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat. Jadi ada perwakilan rakyat, tokoh-tokoh masyarakat rakyat itu. Kalau kita mungkin dulu ada namanya anggota dewan DVD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini ketiga yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ke-9 pada hari ini. Silakan dipelajari selama 10 menit, kemudian nanti 10 menit ke depan kita akan adakan diskusi, tanya jawab, dan boleh yang mau menambahkan dan mengomentari, kita sama-sama sharing diskusi. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan exercise, evaluasi dan latihan yang Bapak akan acak pilih mahasiswa Bapak untuk menjawab pertanyaan ya, yang berkaitan dengan tema materi pertemuan 9 kita pada hari ini. Demikian, atas perhatiannya kerjasama diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.